Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan harian kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau bertemu dalam Tuhan, dan kita memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison,
dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kuasa Allah dinyatakan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setelah mengalami kekeringan yang berkepanjangan selama 3 tahun, akhirnya Israel mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan ingin kembali memberikan hujan kepada mereka. Tetapi kepada siapakah mayoritas orang Israel berdoa ketika terjadi bencana kekeringan ini? Ternyata bangsa Israel berdoa. Mereka berdoa kepada Baal yang mereka buat sendiri. Jika Tuhan memberikan hujan, bukankah orang-orang yang berdoa kepada Baal akan berpikir bahwa inilah jawaban Baal bagi dua-dua mereka? Jika demikian, mereka tetap tidak akan dibawa kepada Tuhan. Mereka akan tetap berpaut kepada Baal dan menyembah Baal. Itulah sebabnya Elia memerintahkan para nabi Baal dan Asyera untuk berkumpul bersama-sama di Gunung Karmel. Setelah semua berkumpul, maka Elia berseru dengan keras dan menantang rakyat itu untuk memilih salah satu, Baal atau Tuhan, di antara dua pilihan ini. Orang Israel tidak bisa memilih tanpa adanya dedikasi dan komitmen hati yang sungguh. Menyembah Tuhan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, sidang jemaat Tuhan. Kita bukan hanya melakukan ibadah untuk menyenangkan Tuhan, tetapi harus melihat seluruh hati dan segenap diri kita untuk sujud kepada Allah. Artinya di sana, sidang jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan ketulusan hati kita. Baru Tuhan akan berkenan kepada ibadah kita. Itulah sebabnya Elia menantang mereka. Tuhankah Allah atau Baalkah Allah? Ini adalah khotbah singkat, renungan singkat yang sangat dalam maknanya, sidang jemaat Tuhan. Bahkan orang tidak percaya pun masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Elia masih memberikan kesempatan bagi yang mau berbalik dari hal sia-sia ini kepada penyembahan kepada Allah yang sejati. Ini yang mau Elia tunjukkan kepada bangsa itu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, maka diaturlah 2 persembahan berupa lembu. Mereka memotong lembu itu dan mempersiapkan tempat membakar. Mereka telah menyiapkan kayu bakar, tetapi mereka dilarang memberikan api. Lalu dari manakah datangnya api ini? Dari Tuhan atau dari Baal? Menurut para pengikutnya, Elia mempersilakan Nabi Baal lebih dulu berseru kepada Baal. Para pengikut Baal mulai pada pagi hari dan mereka mulai berseru supaya Baal menjawab. Mereka terus berseru sampai tiba siang hari. Elia mengejek mereka. Mungkin panggilan mereka kurang kuat, katanya. Mungkin juga Baal sedang tidur. Mungkin Baal tak pergi kemana. Hinaan Elia ini adalah hinaan yang sesuai konteks sebenarnya, sidang jemaat Tuhan. Dia bukan hanya asal menghina, tetapi tahu bagaimana memberikan sindiran sehingga dengan tepatnya nusuk hati para pengikut Baal.
Elia mau menunjukkan di sini bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Baal memberikan api atau membakar habis korban yang mereka persembahkan. Elia sudah tahu. Baal tidak memiliki kuasa untuk melakukan itu, tapi Tuhan Allah memiliki kuasa. Ini yang mau Elia tunjukkan kepada mereka. Ratusan nabi Baal berdua dengan penuh hati di Gunung Karmel. Mereka menyembelih lembu, mengadakan berbagai ritual dengan harapan sang Baal atau Asyera, dewa dan dewi kesuburan Kanaan, akan menjauh mereka dengan mengirim api dari langit. Ini harapan mereka. Tetapi ini tidak terjadi. Bahkan mereka menoreh-noreh badan hingga darah bercucuran dari tubuh mereka, melakukan apapun, segala cara mereka lakukan agar Baal mau mendengarkan, tetapi tidak mendengarkan. Saudara jemaat Tuhan, ini perbedaannya, saudara jemaat Tuhan. Hingga saat ini, saudara jemaat Tuhan, banyak orang melakukan berbagai ritual peribadatan kepada sesuatu yang bukan Allah dengan bersungguh-sungguh melakukannya. Mungkin mereka melakukan karena mengikuti warisan kepercayaan nenek moyang. Sebagian lain melakukan karena ketidaktahuan atau karena menjadi korban penyesatan. Yang jelas itulah yang mereka ketahui dan yakini sebagai kebenaran. Ketika kita tidak ada pengenalan terhadap Allah yang sejati, maka akan ada permujaan terhadap berbagai objek lain sebagai penggantinya, sebagai pengganti Allah, seperti bangsa Israel menyembah Baal. Dan kita tahu semua itu sia-sia belaka. Sebagai orang kita ini sebagai orang yang telah mengenal Allah, kita dipanggil untuk memberitahukan namanya, memberitakan namanya, mewartakan kasihnya melalui kata dan tindakan, agar mereka juga dapat mengenal Allah yang sejati dan beribadah kepadanya setulus hati. Dan inilah yang mau ditunjukkan oleh Elia juga kepada kita, bahwa menyembah yang tidak pasti adalah kesia-siaan. Allah memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau kita meminta dengan kesungguhan hati kita, kuasa Allah akan dinyatakan kepada kita. Tapi kalau kita meminta kuasa kepada di luar Allah, atau seperti Baal atau apapun itu di luar Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, malah kesia-siaan yang kita dapatkan, seperti para pemuja Baal itu. Saya akan percaya sedang jemaat Tuhan, renungan hari ini mengajak kita bahwa di dunia ini ada kuasa, tetapi kita yakin kuasa yang lebih besar kuasanya adalah dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari sedang jemaat Tuhan, kita andalkan kuasa daripada Tuhan agar kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kuasa-Mu nyata untuk kami. Kuasa-Mu lah yang kami harapkan dalam hidup kami, bukan kuasa yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami sadar bagaimana hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku